Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam materi perkuliahan perpindahan panas yang sudah memasuki sesi ke-11. Nah, di sini kita akan belajar mengenai konveksi paksa, yaitu yang terjadi pada aliran eksternal. Nah, aliran eksternal ini adalah aliran fluida yang berada di luar dari permukaan benda. Jadi dia tidak berada di dalam seperti di dalam pipa, itu tidak, tapi berada di luar. Jadi dia mengenai permukaan luar dari suatu benda. Nah, adanya proses konveksi paksa ini itu menunjukkan bahwa ada suatu proses di mana fluida itu digerakkan secara paksa dengan menggunakan energi dari luar. Seperti misalnya kalau air kita bisa pakai pompa, kalau gas atau udara kita bisa menggunakan kompresor, kipas, dan lain sebagainya. Nah, di sini konsep mengenai lapisan batas yang terjadi itu dipengaruhi oleh bentuk dari permukaan yang dilewati oleh aliran fluida tersebut. Jadi sebenarnya dibagi menjadi tiga, tapi secara umum nanti terkumpul dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah bidang datar, yang kedua adalah untuk bentuk yang melingkar. Bidang yang melingkar yaitu silinder dan bola. Nah, pada bidang datar, ini arus yang berjalan pada arus fluida yang berjalan mengenai permukaan itu merupakan arus paralel. Gitu ya. Arus paralel ini maksudnya ya sejajar dengan permukaan benda itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, permukaan berada pada kondisi horizontal. Nah, di sini pada bidang datar, ini proses yang terjadi itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi aliran yang terjadi, yaitu apakah aliran itu laminer, turbulen, ataukah campuran. Seperti kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana aliran laminer maupun turbulen ini terbentuk yang dipengaruhi oleh seberapa besar bilangan Reynolds-nya. Nah, hal ini berbeda dengan kalau kita bicara tentang bentuk yang melingkar, seperti silinder maupun bola. Di sini yang terjadi ada tiga posisi ya kalau kita lihat itu ya. Yang pertama ada stagnation point atau titik stagnasi. Ini di mana ketika aliran itu menumbuk pada bagian depan dari permukaan benda yang melingkar tadi ya. Sehingga yang terjadi itu kecepatan fluidanya akan nol di situ. Kemudian dia akan bergerak kembali untuk menyisir gitu ya, menyisir dari permukaan fluida, mengikuti sudut putarnya. Nah, di sini mulailah setelah titik stagnasi itu muncul yang namanya lapisan batas. Nah, tapi lapisan batas ini tidaklah seperti yang di bidang datar, di mana nanti dia menuju turbulen langsung gitu ya. Kalau di sini ada yang namanya separation point atau titik pemisahan. Kenapa ada titik pemisahan? Karena dengan adanya benda melingkar ini, di bagian upstream itu lapisan batasnya normal saja seperti di bidang datar. Tapi di bagian downstream yaitu bagian yang berada dekat dengan permukaan karena gesekannya tinggi. Di titik tertentu, di sudut putar tertentu nanti si kecepatan ini akan menurun drastis sehingga dia tidak mampu melawan gradien tekanan yang terjadi. Nah, di sini akan terjadi pemisahan lapisan batas. Yang selanjutnya akan muncul yang namanya weak region. Di mana weak region ini seperti semacam turbulensi gitu ya. Di belakang dari benda yang di permukaan benda yang sudah dilewati tadi. Nah, kalau kita lihat bagaimana terbentuknya proses pemisahan gitu ya, cepat proses pemisahan lapisan batas yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, ini pertamanya masih normal gitu ya, lapisan batasnya. Nah, di sini
gradien tekanan pertama kecil, kurang dari 0, sehingga dia bisa berjalan normal gitu ya, aliran fluidanya. Tapi makin lama gradien tekanannya akan makin besar. Dampaknya di daerah yang dekat dengan permukaan ini, dia akan cenderung semakin kecil dan mendekati 0. Jadi area yang menjadi 0 ini makin besar. Nah, ketika dia nyampe di separation point itu sudah banyak nolnya itu ya. Nah, selanjutnya mulailah yang dekat, yang di bagian downstream ini berbalik gitu ya, berbalik arah karena dia kecepatannya habis gitu ya, sehingga dia kalah oleh tekanan yang terjadi, sehingga dia berbalik arah di sini. Akibatnya aliran udara ini menjadi muncul semacam vortex gitu ya, kekacauan udara yang menjadikan aliran udara tidak beraturan, jadi semacam terjadi turbulensi. Nah, itu yang kita sebut sebagai daerah weak region. Nah, tentu tetap saja ada aliran laminar, ada aliran turbulen gitu ya. Karena kan di bagian upstream pun nggak selamanya laminar, akan terjadi turbulensi juga. Nah, uniknya pada benda yang geometrinya melingkar seperti ini, itu pengaruh turbulensi itu dia akan menunda titik separasinya. Jadi kalau laminar kita lihat itu ada di sekitar theta 80 derajat. Mulai terjadi separation, pemisahan lapisan batas. Tapi dengan adanya turbulensi, ini muncullah fase transisi. Jadi fase transisi ini akhirnya mencegah terjadinya separasi lebih cepat. Dan ketika terjadi turbulensi, barulah setelah turbulensi itu baru terjadi separasi. Dan itu sudutnya, tetanya ada di sekitar 140 derajat. Jadi ada penundaan sekitar 60 derajat. Nah, bicara mengenai konveksi, itu kita bicara bilangan Nusselt ya, karena karakteristik yang paling mudah muncul itu adalah bilangan Nusselt. Nah, bilangan Nusselt ini sebenarnya nanti ada kaitannya sama koefisien konveksi yang biasa kita gunakan dalam perhitungan perpindahan panas pada konveksi. Nah, bilangan Nusselt pada bidang datar itu berbeda-beda tergantung kondisi aliran yang terbentuk, apakah laminar, turbulen, ataukah campuran. Seperti yang kita ingat bahwa campuran ini terjadi pada fase transisi. Nah, ini kita lihat ada pengaruh Reynolds, bilangan Reynolds sebenarnya, yang menentukan laminar, turbulen, atau transisi. Dan juga ada pengaruh bilangan Prandtl. PR ini bilangan Prandtl. Nah, yang harus diketahui bilangan Prandtl ini adalah menunjukkan jenis fluidanya, kekentalan fluidanya. Jadi kalau fluidanya makin kental, ya tentu berbeda bilangan Prandtl-nya. Jadi fluida yang mengalir juga berpengaruh sebenarnya terhadap bilangan Nusselt yang terjadi. Nah, pada bentuk bola atau silinder, di mana bentuk geometrinya melingkar, bilangan Nusselt mengalami kondisi yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita kembali, tadinya kita punya rumus tertentu gitu ya, hasilnya pasti ya kalau naik ya naik gitu ya, kalau turun turun. Gitu. Tapi kalau ini dia jadi bervariasi gitu ya, tergantung koordinat angularnya atau sudut putarnya, bahasa kita yang kita kenal itu tetanya. Jadi kalau tetanya berubah, dia ikut berubah. Kenapa? Karena posisi aliran fluida itu menjadi berubah. Yang tadi kita sebut tadi, ada fase stagnasi, ada fase transisi gitu ya, terus ada separation point, terus ada weak region. Nah, yang terjadi yang unik gitu ya, ketika aliran itu laminar, jadi di bawah 2 kali 10 pangkat 5 Reynolds number-nya, itu cenderung aliran ini cenderung turun sampai di titik separasinya. Untuk kemudian naik tapi turun lagi ya. Atau di sini ada naik tapi dikit. Jadi dia cenderung turun dulu. Tapi ketika Reynolds number-nya meningkat, itu yang kita sebut turbulensi gitu ya. Karena bentuknya sudah alirannya turbulen.
Maka ada hal unik, jadi di sini dia turun, tapi hanya sampai fase transisi. Jadi ketika fase transisi dia naik, sampai fase turbulen penuh, gitu ya, di sekitar sini. Kita lihat ya. Baru setelah itu turun lagi. Jadi kondisinya berbeda dengan hasil yang terjadi ketika Reynolds number-nya menunjukkan angka yang berbeda. Nah, itulah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.